Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali dalam materi perkembangbiakan hewan. Ya, kita sebelum masuk ke dalam materi, kita ketahui dulu apakah tujuan hewan berkembang biak. Hewan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan hewan juga dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup secara kawin, yaitu melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada perkembangbiakan ini terjadi pembuahan dan terbentuknya zigot. Pada perkembangbiakan hewan secara generatif, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok hewan vivipar, kelompok hewan ovipar, dan juga kelompok hewan ovovivipar. Kelompok hewan vivipar adalah kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri lain dari kelompok hewan vivipar adalah calon individu baru atau embrio tumbuh dan berkembang dalam tubuh induk. Masa kehamilan atau bunting pada setiap hewan pun berbeda-beda. Hewan vivipar biasanya memiliki daun telinga, permukaan tubuhnya ditutupi oleh rambut dan memiliki kelenjar susu, karena hewan vivipar harus menyusui anaknya. Pada hewan vivipar, pembuahan terjadi secara internal atau di dalam tubuh rahim induk betina. Berikut ini merupakan contoh hewan vivipar. Di antaranya ada ikan paus, lalu sapi, kuda, kelelawar, dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah cara perkembangbiakan secara ovipar, yaitu cara perkembangbiakan dengan cara bertelur, di mana calon individu baru atau embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur. Ciri yang lain, induk mengerami telur sampai menetas dan telur berada di luar tubuh induknya. Kelompok hewan ovipar tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, biasanya termasuk keluarga hewan unggas dan keluarga hewan reptil. Contoh kelompok hewan ovipar banyak sekali kita jumpai di sekitar kita, seperti ayam, bebek, angsa, burung, ikan, capung, dan keluarga reptil seperti kadal, cicak, tokek, penyu, ular, dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri kelompok hewan ovovivipar, yaitu ciri-cirinya cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Hewan ini bertelur dan embrionya berkembang dalam tubuhnya hingga menetas. Setelah menetas, individu baru tersebut akan keluar dari tubuh induk. Contoh kelompok hewan ovovivipar yaitu ular boa, ular piton, ular sanca, dan juga beberapa jenis kadal. Materi selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup secara tidak kawin, yaitu tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada perkembangbiakan ini tidak terjadi proses pembuahan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dibagi menjadi 3. Ada kelompok hewan yang membelah diri, melakukan fragmentasi, dan berkembang biak secara tunas. Perkembangbiakan hewan secara membelah diri yaitu cara perkembangbiakan hewan dengan cara membagi tubuhnya menjadi 2 yang sama atau lebih secara langsung, yang dilakukan oleh hewan bersel satu. Contoh hewan yang membelah diri yaitu amuba, plasmodium, protozoa, paramecium, dan virus. Baik, berikut ini kita akan melihat
cara membelah diri pada amuba. Ya, contoh hewan lain yang membelah diri selain amuba, seperti yang tadi sudah disebutkan, ada virus ya. Seperti ini gambar virus, dan kemudian ada juga plasmodium. Nah, plasmodium seperti ini. Masya Allah, ternyata ada makhluk Allah yang bersel satu ya. Selanjutnya adalah cara berkembang biak dengan cara fragmentasi. Cara perkembangbiakan hewan dengan cara fragmentasi adalah memotong bagian tubuhnya sehingga potongan tubuhnya mampu membentuk individu baru. Contoh hewan yang melakukan fragmentasi adalah planaria atau cacing pipih. Nah, cara berkembang biak pada cacing pipih atau planaria kalian bisa lihat pada slide berikut ini. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara tunas. Tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan secara tunas yaitu hidra dan anemon laut. Pada slide berikut, kalian akan melihat gambar bagaimana cara hidra memperbanyak diri. Pada tubuh hidra terdapat bagian tubuh yang menonjol. Bagian tubuh yang menonjol itulah yang akan memisahkan diri dari tubuh induknya sehingga menjadi individu baru. Alhamdulillah, materi kali ini telah selesai. Semangat terus belajar dan jaga kesehatan ya. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum.